Baik, cek cek suaranya jelas ya. Halo, halo. Ya. Ya, Bismillah, Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustaz Al-Fadhil Umar Hisham Hafizahullah Ta'ala bersama kita, yang mana pada malam ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Seperti biasa, kepada Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan nantinya untuk mengaktifkan audio jika Al-Ustadz bertanya atau mempersilahkan bertanya. Nah, tapi kecuali dua hal itu, maka mohon untuk tidak mengaktifkan audio. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol. Cek cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Para peserta yang kami hormati, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali majelis kita untuk saling menambah ilmu dan menambah kualitas ibadah kita, terutama di pembahasan kita ini, yaitu dalam membaca Al-Quran, agar lebih mendekati kebenaran, lebih mendekati sebagaimana Al-Quran ini dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab yang fasih, dengan bahasa Arab yang jelas, melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat dan tabi'in dari generasi ke generasi hingga pada zaman kita saat ini. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala telah menggariskan kaidah-kaidah dan telah berusaha dengan detail untuk mensifati bagaimana pengucapan huruf-huruf hijaiyah, terutama dalam membaca Al-Quran. Dan ini tentu saja termasuk mukjizat yang Allah turunkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Al-Quran ini, baik dari sisi bacaannya atau maknanya, tata cara bacanya, dan seterusnya. Yang ini
tentu saja sebuah nikmat yang agung yang hendaknya kita syukuri sebagai umat Islam, dan kita bangga bahwasannya kitab suci kita terjaga dari sejak diturunkannya hingga pada saat ini. Dan hendaknya kita tidak merasa berat gitu ketika mempelajari hukum-hukum tajwid yang ternyata sangat detail, yang ternyata sekilas seperti agak jelimet gitu ya. Akan tetapi itu sesungguhnya adalah demi menjaga pengucapan Al-Quran ini agar sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sebagaimana yang kita sebutkan, kita bacakan dalam hadis yang telah lalu di pertemuan pertama, innallaha yuhibbu ayyuqra'al qur'ana faddan kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, mencintai agar Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana ketika diturunkan, yaitu bilisanin arabiyyin mubin. Demikian sedikit mukaddimah yang mengawali pertemuan kita kali ini. Kita masuk ke materi kita, yaitu di halaman 17. Kita masih pada tahap pertama dari kitab Al-Itqan karya Ustadz Wawan Setiawan hafizahullah ta'ala, yaitu tentang pengucapan huruf-huruf dan penjelasan tentang makhorijul huruf. Taib, kita telah melalui bersama yaitu makhraj atau pengucapan huruf-huruf tenggorokan, kemudian lidah hingga huruf ro yang terakhir. Kemudian kita lanjutkan ke huruf selanjutnya, yaitu huruf to. Huruf to terkeluar atau terucap dari ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas. Jadi sudah masuk bagian dari giginya, bukan di gusinya lagi. Jadi ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Kita baca latihannya. Po, ya, ro. A, po, ya. Ha, a, po. Dan tentu saja huruf to ini adalah huruf yang kuat, sebagaimana yang akan kita lalui biiznillah ta'ala di tahap kedua. Huruf to adalah huruf terkuat dari huruf-huruf hijaiyah karena sifat-sifatnya tidak ada yang lemah. Jadi suaranya kuat dan jelas. Po, po. Demikian. Kemudian yang masih satu tempat pengucapan dengan huruf to ada huruf dal dan huruf ta. Huruf dal keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, dan juga huruf ta demikian. Dan bedanya dengan huruf to, huruf dal dan ta ini bersifat tipis atau suaranya tidak seperti huruf to yang tebal. Da ringan dan tipis. Adapun to, selain ujung lidah yang menempel ke gigi seri atas, pangkal gigi seri atas, maka pangkal lidah, bagian belakang lidah juga naik ke atas
Dan ini adalah cara untuk menebalkan suara, sehingga suara itu terkumpul ke langit-langit atas, naik ke langit-langit atas sehingga suara terucap dengan tebal. Kita baca ta qa a na ta da la qa ta. Demikian. Kita sedikit loncat ke belakang untuk melihat gambar pengucapannya. Baik, di halaman akhir. Nah, ini dia. Huruf to bisa diperhatikan selain ujung lidah naik menempel ke gigi seri atas, pangkal gigi seri atas, bagian belakang lidah juga naik. Dan ini menyebabkan tebalnya suara. Adapun huruf ta dan huruf dal hanya ujung lidah saja yang menempel. Sedangkan bagian belakang lidah tidak naik. Dan perlu diperhatikan ketika mengucapkan po, jangan sampai pangkal lidah yang naik ini terlalu nempel. Jadi ini tidak sampai nempel ya. Maka jika sampai nempel, akan terucap samar-samar seperti huruf qaf. Jadi po, ko. Jadi ditempelkan pangkal lidahnya. Maka hanya sekedar naik, akan tetapi tidak sampai menempel. Dan ini akan membantu agar bisa terucap dengan tebal. Baik, kita kembali ke pengucapan huruf selanjutnya, yaitu huruf shad. Nah, huruf shad terucap atau keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bawah, pangkal gigi seri bawah. Kemudian udara atau suara mengalir di atas lidah. Dan bagian lidah bagian depan sebelum ujung itu agak naik sedikit. Jadi yang nempel paling ujungnya. Kemudian belakangnya ujung itu agak naik ke atas. Sehingga menyebabkan dan antara gigi bawah dan gigi atas itu sangat sempit rongganya. Sehingga menyebabkan suara yang tajam. Dan itu yang disebut dengan sifat shafir. Suara tajam yang terucap ketika mengucapkan huruf-huruf shad, sin, dan zai. Huruf shad tentunya adalah huruf yang tebal. Sedangkan dua huruf setelahnya, yaitu zai dan sin, adalah huruf yang tipis. Yang sama-sama terucap dari tempat keluar yang sama, tempat organ pengucapan yang sama. Ya, kita baca sedikit dari contohnya. Za, na, ja. So, za, o. Ha, to, za. Jadi selalu ada suara tajam, yang itu adalah sifat shafir yang selalu menyertai tiga huruf ini. Za, sa, dan so. So. Sa, ha, na.
ghasaqa, qasa. Taib. Kita lanjutkan ke huruf selanjutnya. Sebelumnya kita lihat kembali poster dari organ-organ pengucapan huruf, yaitu huruf shad. Baik, bisa kita perhatikan. Ujung lidah menempel ke gigi seri bawah, sedangkan belakangnya ujung lidah itu agak naik ya ke atas. So, so, so. Harap diperhatikan ketika mengucapkannya dalam keadaan kasroh. Jangan sampai sama dengan sin yang tidak tebal. Contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Maka shad walaupun kasroh harus kita ucapkan dengan tebal dan harus kita bedakan dengan sin. Si. 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 Ya, beda ya. Demikian juga ketika dhammah. Su tipis. Su tebal. Su dengan menaikkan pangkal lidah. Su dan su beda. Baik. Ini tadi huruf sin, huruf zai, dan juga huruf shad. Kemudian organ pengucapan atau tempat pengucapan terakhir dari lidah yaitu huruf lo, za, dan sa. Baik, kita kembali. Huruf lo ini terucap dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi ini ujung sama ujung ya. Ujung sama ujung. Lo, ha, ro. A, lo, sya. Kho, ko, lo. Baik. Dan jika dilihat dari depan, akan terlihat ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Jadi gini. Jadi ujung gigi seri atas menempel dengan ujung lidah. Jadi ujung gigi seri atas di atasnya ujung lidah. Menempelnya ke bagian atasnya. Lo, a, lo, sya. Demikian. Kemudian yang masih sama organ pengucapannya dengan lo adalah zal. Yang bedanya adalah zal tipis dan sedangkan lo tebal. Zal tipis. Za, lo, zi, li. Jadi sangat penting untuk bisa menguasai tebal tipis suara agar bisa membedakan antara huruf-huruf yang sama persis organ pengucapannya. Sama persis makhrajnya. Jika kita tidak bisa membedakan suara tebal dan tipis, maka akan menjadikan sama persis nanti antara zi sama li ya. Aso dan contohnya lagi mahdzura. Dalam surat Al-Isra ada kalimat mahdzura. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Pakai zal.
Dan dalam ayat lain, masih dalam surat Al-Isra juga, ada ayat yang berbunyi, wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura, pakai dha. Maka jika tidak bisa membedakan tebal tipis, akan menjadikannya sama, entah sama-sama tipis, dan ini yang lebih sering, atau sama-sama tebal. Maka hendaknya bisa membedakan antara lo dengan za. Lo, lu, za, lu. Taib. Kemudian yang terakhir dari huruf lidah yaitu huruf sa. Masih sama organ pengucapannya dengan lo dan zal, akan tetapi tentu saja berbeda sifatnya. Huruf sa ini hembusan nafasnya lebih kuat daripada huruf zal dan huruf lo. Sa, o, la. A, sa, ro. Ha, da, sa. Baik. Kita lihat kembali. Nah, bisa diperhatikan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Jadi, ujung gigi seri atas menempel di atasnya ujung lidah. Menempel di atasnya ujung lidah. Adapun zal dan sa, maka pangkal lidah tetap di posisi standar, tidak naik, tidak seperti huruf dhal, huruf dha, dan huruf-huruf tebal lainnya. Baik, ini tadi pembahasan tentang organ lidah dan posisi-posisinya dan huruf-huruf yang terucap dari setiap posisi dari organ pengucapan lidah. Taib. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan oleh para peserta. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Apa Ustaz? Caranya biar bisa tahu huruf shad dengan kasroh tembal itu mudahnya bagaimana ya Ustaz ya? Soalnya kemarin praktek juga agak kesulitan itu Ustaz. Jazakallah khair. Allahumma amin wa jazakumullah khairan. Naam. Jadi untuk membedakan huruf shad yang kasroh dengan huruf sin yang kasroh, begitu ya. Tentu saja dengan berjalannya waktu, seseorang yang belajar tajwid sering memperhatikan bacaan-bacaan yang dia dengar, baik dari murattal atau dari gurunya, atau bahkan dia mungkin sudah mengajar, maka semakin peka pendengarannya. Dan biasanya ketika orang mengucapkan, dia akan fokus ke pengucapan dan pendengarannya sedikit kurang fokus gitu ya. Artinya ketika seorang ingin mengecek bacaannya, hendaknya dia lebih baik merekam bacaannya sendiri. Ketika dia mengucapkan, dia fokus pada pengucapan. Nah, setelah dia rekam, kemudian dia dengarkan dan perhatikan. Oh, ternyata kurang gitu. Atau misalnya, loh ini sudah bagus, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Coba dibandingkan dengan bacaan yang lain, bacaan para masyayikh atau bacaan gurunya, maka akan semakin peka pendengarannya, sehingga dia bisa menirukan
kepada yang benar. Jadi perlu latihan untuk lebih peka lagi dalam membedakan antara huruf tebal dan huruf tipis. Dan tentu saja untuk latihan pengucapan butuh proses, butuh waktu. Diulang-ulang. Mungkin beberapa menit, 5 menit hanya satu huruf saja misalnya. Huruf sin dan huruf shad sama-sama kasroh untuk membedakan. Mungkin di menit pertama masih sama. Menit kedua hampir beda dikit. Menit kelima sudah ada perbedaan tapi masih kurang. Kemudian dilanjutkan sampai 10 menit misalnya. Sambil direkam, itu tentu saja sangat membantu untuk dan kita selalu istihdhar bahwasanya ini semua insya Allah selalu bernilai pahala sehingga agar menambah motivasi kita untuk belajar. Mungkin demikian. Taib. Baik. Kita lanjutkan ke organ pengucapan berikutnya. Dari 5 organ pengucapan, kemudian beberapa setelah kita baca bersama, kemudian kita masuk ke mulut, organ mulut, yang darinya terucap beberapa huruf, yaitu yang pertama adalah huruf fa. Huruf fa ini terucap dari bibir bawah atau istilahnya perut bibir bawah. Jadi bukan bagian perut bibir ini bagian dalamnya ya, bukan bagian luarnya, tapi yang bagian yang tidak terlihat dari depan. Nah, ini ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Fa. Fa. Ujung gigi seri dengan perut bibir bawah. Fa. Falaqa. Nafatha. Baik. Falaqa. Nafatha. Asafa. Dan bukan, jangan sampai seperti huruf P gitu ya. Pa. Ini adalah, adapun huruf P tentu saja bukan dengan gigi ya. Itu bibir bawah dengan bibir atas. Pa. Maka tempelkan dengan gigi, jangan dengan bibir atas. Fa. Fa. Karena sebagian logat bahasa kesusahan ketika mengucapkan huruf F gitu ya. Huruf fa. Maka mungkin atas. Fa. Nah. Taib. Jadi itu tadi huruf fa yang terucap. Taib. Cek. Taib. Jazakumullah khairah. Jadi huruf fa terucap dari bibir bawah, yaitu tepatnya adalah perut bibir bawah, bibir bagian dalam yang tidak terlihat ketika seorang menghadap ke wajah kita, tidak terlihat bagian perut bibir, yaitu bibir bagian dalam. Yang itu ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Jadi tidak perlu memasukkan bibirnya fa. Jadi yang ditempelkan adalah perut bibirnya. Fa. Nah. Kemudian yang terucap dari dua bibir, yaitu
Yang pertama ada huruf wawu. Huruf wawu terucap dari kedua bibir yang berbentuk seperti ketika mengucapkan dhammah. Karena dhammah itu asalnya adalah wawu. Sebagaimana kasroh asalnya ya. Nah, bagaimana pengucapannya? Yaitu dengan mengumpulkan atau membulatkan dua bibir ke depan. Istilahnya monyong gitu ya. Monyong ke depan. Jadi ketika mengucapkan wawu, hendaknya memonyongkan bibir agar sempurna suaranya. Jangan males-malesan, jadi cuman wa gitu ya. Wa iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dengan memonyongkan atau membulatkan dua bibir ke depan, maka akan terucap suara wawu yang jelas, tidak setengah-setengah. Ya. Dan tentu saja tidak berlebihan. Tidak sampai monyong banget sampai nggak ada lubangnya gitu ya. Wa juga tidak tepat. Jadi wa qoba qawala sahawa. Baik. Kemudian huruf ba. Jadi huruf wawu tadi kedua bibir nggak sampai menyentuh. Adapun huruf ba dan huruf mim setelahnya ini dengan menyentuhkan dua bibir. Ba khola abada ghadaba. Mim dengan menempelkan kedua bibir disertai dengan suara atau ya dengung yang terucap dari rongga hidung. Malaka hamada rohama. Dan sedikit mengulang dalam pembahasan huruf nun kemarin telah kita singgung bahwasannya yang ada dengungnya adalah hurufnya saja. Harokatnya baik itu fathah, kasroh, dhammah atau bahkan mat setelahnya, seandainya huruf itu panjang, maka tidak ada dengungnya. Yang ada dengungnya hanya mimnya saja. Jadi ketika menempelkan dua bibir, ketika itulah suara dengung itu keluar. Adapun ketika sudah terbuka, sudah mulai mengucapkan harokatnya, maka suara dari hidung sudah terputus. Apalagi ketika sudah masuk huruf mat setelahnya. Contohnya maliki. Jadi bukan maliki. Jadi tetap keluar dari hidung. Ini kurang tepat. Jadi segera ditutup. Jadi tentunya kita ada organ agar udara itu keluar dari mulut atau dari hidung ya. Nah, ketika kita mengucapkan dengan suara bindeng, itu berarti kita masih mengeluarkannya dari hidung. Adapun dengan jelas maka ini pengucapan matnya sudah tidak dari hidung lagi, dan inilah yang tepat. Jadi tidak terpengaruh dengan huruf sebelumnya. Mat tidak terpengaruh dengan huruf mim sehingga menjadi dengung, atau huruf nun, atau bahkan huruf ain yang itu memang tidak ada suara dari hidung sama sekali untuk huruf ain. Al-alamin, bukan al-alamin, dan seterusnya.
Baik, ini tadi huruf-huruf hijaiyah dan tempat-tempat pengucapannya, posisi-posisi organ pengucapan ketika mengucapkannya, dan di akhir kitab Al-Itqan juga telah kita tampilkan beberapa gambar sebagai penjelas dari kaidah-kaidah atau posisi-posisi pengucapan yang telah kita baca. Jadi kita ini agak cepat sedikit ya, karena ini masih sekitar, ini kita masih tahap 1 ya. Masih ada tahap 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan tetapi tentu saja ini memang tahap 1 dan 2, yaitu makhraj dan sifat huruf, ini memang butuh waktu yang lebih. Karena disinilah yang butuh banyak dilatih. Kemudian juga karena inilah bagian terkecil dari bacaan Al-Quran, yaitu huruf per huruf. Jika huruf per hurufnya sudah benar, tinggal merangkai. Adapun jika kita merangkai sedangkan hurufnya masih belum benar, tentu saja akan masih menjadi PR untuk diperbaiki lagi. Kemudian di sini penulis hafizahullah taala, taib, suaranya jelas? Jelas, Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Taib, jazakumullah khair. Kemudian penulis hafizahullah taala membawakan bentuk-bentuk hamzah. Jadi karena kitab ini sekali lagi dirancang untuk pemula dari awal yang belum bisa baca huruf hijaiyah sama sekali, agar bisa membedakan antara huruf hamzah, atau agar dia bisa mengenal huruf-huruf bentuk-bentuk huruf hamzah, baik yang di atas wawu, di atas ya, atau yang tidak ada badannya, atau yang dalam bahasa Arab diistilahkan alas sator, yaitu di atas garis langsung, jadi tidak ada badannya. Jadi buku Al-Itqan disusun oleh beliau dengan target yang tinggi, akan tetapi untuk para pemula. Jadi para pemula bisa, yang bahkan belum bisa baca bahasa Arab sama sekali, jika mempelajari dengan benar kitab ini, diharapkan bisa untuk membaca bahasa Arab, membaca Al-Quran dengan benar, dengan mengetahui sifat-sifat makhraj dan seterusnya. Ini tadi adalah ringkasan dari makharijul huruf. Al-Jauf, jadi ada 5 organ pengucapan. Kemudian setiap organ pengucapan ada beberapa posisi masing-masing, yang dari setiap posisi terucap huruf-huruf hijaiyah. Al-Jauf, rongga mulut dan tenggorokan, ada satu posisi ya, yaitu pengucapan huruf mad, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, dan wawu sukun sebelumnya dhammah. Kemudian tenggorokan ada 3 posisi, yaitu tengah, bawah, atas. Kemudian terucap dari setiap dari posisi itu 2 huruf. Yang tengah, yang atas terucap 2 huruf, yaitu ghain dan kha. Kemudian yang tengah ada ain dan ha. Kemudian yang pangkal ada hamzah dan ha. Kemudian huruf lisan yang baru kita selesai membacanya, ada 10 posisi pengucapan, dan terucap dari 10 ini 18 huruf. Kemudian kedua bibir yang ada 2 posisi, yaitu yang pertama fa tadi,
yang menempel ke gigi seri atas, kemudian antara dua bibir, bibir atas dan bibir bawah, baik secara menutup sempurna, yaitu huruf ba dan huruf mim, atau hanya membulat ke depan, yaitu huruf wawu. Al-khayshum, rongga hidung, yaitu tempat keluarnya dengung, yaitu bagian pengucapan huruf mim dan huruf nun. Hanya dua huruf ini saja. Taib. Jumlah makhorijul huruf atau tempat-tempat keluar atau bisa diistilahkan organ pengucapan. Tempat pengucapan huruf-huruf hijaiyah ada 17. Secara umum dibagi menjadi 5 kelompok. Makhraj al-jauf yang pertama yaitu rongga tenggorokan dan mulut akan dibahas di tahapan ketiga. Adapun makhraj al-khayshum, rongga hidung, telah dibahas di pengucapan huruf nun dan mim. Nah, kemudian ada tak marbutoh. Jadi bagi yang belum pernah mengenal huruf Arab, inilah bentuk tak marbutoh. Tak marbutoh artinya terikat. Marbutoh itu artinya terikat dalam bahasa Arab. Jadi bentuknya seperti ikatan tali, simpul tali. Berbeda dengan tak maftuhah yang atau dalam istilah lain mabsutoh yang terbentang. Dan pengucapannya sama dengan huruf ta mabsutoh. Kemudian bagi yang belajar pengucapan huruf-huruf Arab dari awal sebagai pemula, hendaknya memperhatikan huruf-huruf yang mirip-mirip penulisannya. Yang membedakannya adalah titik. Karena pada zaman dahulu, yaitu di zaman sahabat, mereka menuliskan Al-Quran dengan tanpa titik dan tanpa harokat. Karena pada zaman dahulu begitulah orang Arab menulis. Jadi oleh karena itu maka baca tulis di zaman dahulu itu sangat susah. Dari sisi memang tulisannya itu susah, tidak ada tanda-tanda yang membantu untuk membacanya. Karena semua huruf yang sama tulisannya tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Dan juga sedikit orang yang bisa mengajarkan bahasa baca tulis di zaman dahulu. Kemudian datang para ulama memberi tanda-tanda baca, tanda-tanda yang memberi kemudahan untuk membedakan, yaitu titik, kemudian harokat, yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali dan juga Imam Al-Khalil Al-Farahidi dan Imam Nasr bin Asim Al-Laitsi dan seterusnya. Mereka para ulama yang menggariskan tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Maka bagi yang mulai untuk belajar membaca Al-Quran dari awal, hendaknya membedakan antara huruf-huruf yang mirip ini. Adapun ini adalah umum untuk semua, baik yang sudah lama atau yang baru membaca bahasa Arab, yaitu huruf-huruf yang mirip pengucapannya. Maka hendaknya kita latih agar membedakan pengucapannya. A, A, I, I, A, U, Qul a'udzu. Yang pertama A, kemudian yang kedua U. Jadi kita harus bedakan. A dari pangkal tenggorokan, telah kita bahas. Kemudian U dari tengah tenggorokan,
kita bedakan. Sa, sya, sa, sa, ja, za, ha, ha, kho, gho, za, za, sa, sya. Ya, sin dan shin dibedakan. Antara shin dengan shad juga dibedakan. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan kitabnya agar tetap dibaca oleh umat Islam ini sesuai ketika diturunkan dulu. Tidak dirubah, tidak disamakan antara sin dengan shin. Minas syaiton misalnya dengan sin. Tentu saja keliru. Atau ihdinas syirata dengan shin. Padahal itu shad. Maka keliru. Kita berusaha untuk membedakan antara huruf-huruf yang mirip pengucapannya akan tetapi sebenarnya beda. Beda, organ pengucapannya beda, sifatnya pun beda. Bo, lo, bo ini telah kita lalui dari tepi lidah yang ditekan tepinya. Adapun lo dari ujung lidah. Maka kita bedakan. Anqaba dhahrak. Anqaba bo, lo. Ya. Kemudian pengucapan kasroh. Bagaimana pengucapan kasroh agar sempurna? Yaitu menurunkan rahang bawah. I. A. I. A. Ba. Da. I. Ro. Ma. Ya. Kemudian mengucapkan huruf dhammah. Nah, dhammah telah kita bahas tadi mirip dengan wawu atau sama dengan wawu dengan memajukan atau memonyongkan dua bibir. U, ba, bu, ja, ju, kho, ri, ju, dan seterusnya. Nah, wawu dan dhammah. Cara pengucapan wawu sama dengan cara pengucapan dhammah. Nah, ini perlu diperhatikan ketika ada dhammah di antara dua fathah. Misalnya wa, hu, wa. Wa, hu, wa. Jadi dhammahnya dimonyongkan. Fathahnya dibuka. Wa, hu, wa. Wa huwal ghafurur rahim misalnya. Fa, hu, wa. Baik. Alhamdulillah kita selesai membaca tahap pertama yaitu tentang makharijul huruf. Tempat-tempat pengucapan huruf. Bagaimana memposisikan organ-organ pengucapan kita dengan tepat di titik yang sesuai sehingga bisa menghasilkan suara yang pas ketika membaca Al-Quran. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau belum jelas? Bismillah, Ustaz. Cintanya Ustaz. Tafadhol, mungkin ya. Silahkan. Silakan raise hand dulu, nanti Ustadz yang memilih. Tafadhol Ustaz Muhammad Murhafid. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau bertanya Ustaz terkait makhraj huruf hamzah Ustaz ya, yang di tenggorokan bagian bawah itu. Nah. Ketika huruf hamzah waqaf
apakah kita cara membacanya itu dihentakan atau bagaimana Ustaz ya? Contoh misalkan kayak di surat apa Al-Mumtahanah ketika kita diwakafkan di kalimat aulia ya, itu hamzah ketika diwakafkan apa dihentakan atau bagaimana Ustaz? Nah, jazakumullah khairan. Jadi pengucapan huruf hamzah telah kita lalui yaitu dengan menutup dua pita suara dengan rapat. Nah, untuk memperjelas suara bahwasanya kedua pita suara ini telah kita tutup rapat, sebagian ulama menyebutkan yaitu dengan menaikkan suara sedikit. Contohnya tadi aulia, ya, di akhir dinaikkan sedikit suaranya agar jelas di situ ada hamzahnya. Karena jika tidak demikian, hamzahnya seakan-akan tidak ada. Contohnya aulia. Jadi bagi yang tidak memperhatikan, seakan-akan itu seperti alif saja tanpa ada hamzahnya. Maka ini yang disebut dengan nabr, menaikkan sedikit suara untuk memperjelas huruf yang diucapkan. Dan ini ada di beberapa tempat. Salah satunya adalah ketika waqaf di hamzah dan sebelumnya ada huruf mat. As-sama. Jadi diangkat sedikit, tidak perlu sampai terlalu tinggi. Jadi sedikit diangkat suaranya, kemudian menutupkan dua pita suara sehingga terucap hamzah sukun dengan jelas. Nah, semoga ini bisa difahami. Tafadhol yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nah, tafadhol. Waalaikumsalam Ustaz Rifki, tafadhol. Ustaz mau tanya, kalau huruf tebal dibaca tipis, ya. Kalau huruf tebal dibaca tipis, apakah bisa merubah makna? Jika huruf tebal dibaca tipis, maka berarti ada dua keadaan. Jika huruf tebalnya ini dibaca tipis dan tidak ada yang sama dengannya. Contohnya huruf kho dibaca tipis. Misalnya kho. Atau huruf ro dibaca menjadi ra. Aslinya ro tebal, kemudian dibaca tipis, ra. Maka ini tidak merubah makna. Berbeda dengan huruf tebal yang ada huruf yang sama akan tetapi sifatnya tipis. Seperti tadi, sin dan shad, gha dan zal. Seperti yang kita contohkan, mahdzura dengan mahdzura. Antara gha dan zal, mahdzura itu artinya terhalang atau terlarang. Nah, mahdzura itu diperingatkan. Jadi jangan sampai kita terkena azab Allah. Inna azab rabbika kana mahdzura. Adapun wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Jadi itu akan merubah makna tentunya. Maka inilah pentingnya kita memungkinkan bab 1 ini dulu, terutama di beberapa titik dalam membedakan huruf-huruf. Tentu saja merubah makna di sini bukan serta-merta kemudian dia bacaannya salah total atau berarti sholatnya tidak sah dan seterusnya.
tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Seseorang yang bisa mampu belajar, hendaknya dia merubahnya. Akan tetapi seseorang yang jauh dari wasilah taklim, tidak ada yang mengajarinya, tentu saja tidak bisa menghukuminya dengan salah atau tidak sah sholatnya. Dan ini ada pembahasannya tersendiri antara menghukumi seseorang itu salah atau batal sholatnya dan merubah makna dengan yang kita bahas sekarang, yaitu pembahasan tajwid. Bagaimana kita memperindah, memperbagusi bacaan kita. Jadi bukan berarti bacaan kita ini sudah beda dikit gitu ya, itu sudah cukup. Akan tetapi kita perlu memperindahnya lagi, mensempurnakannya lagi, gitu ya. Taib. Mungkin demikian yang bisa kami jelaskan. Tafadhol Ustadz Rifki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam mau warahmatullahi tanya wabarakatuh. tentang huruf ba Ustadz. Itu ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas, maksudnya lidahnya keluar sedikit apa bagaimana Ustadz? Kelihatan atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Afwan, huruf to ya Pak ya? Ya Ustadz ya. Ba, To apa? Yang ada titiknya? ada titiknya, ba. Oh, huruf to. Ya. Huruf to sebagaimana yang telah kita perlihatkan tadi. Jadi huruf to dengan menempelkan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, sama-sama ujung. Dan nempelnya ujung gigi seri atas nempel ke atasnya lidah, atasnya ujung lidah. Berarti kalau dilihat dari depan kelihatan lidahnya. Lo kelihatan sedikit tapi nggak keluar jauh gitu, nggak melebihi gigi. Jadi kelihatan segaris atau kelihatan ujungnya itu tadi. Akan tetapi tidak sampai keluar jauh. Dan tidak juga berarti tidak kelihatan di baliknya gigi lidahnya. Maka yang lebih tepat adalah dengan memposisikannya dengan di bawahnya gigi seri atas. Di bawahnya gigi seri atas. Lo, demikian juga za, dan juga sa, dan seterusnya. Nah, taib. Jazakallahu khairan. Semoga Allahumma amin. Jazakumullah khair. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tadi anak kira-kira bisa masuk ke tahap kedua dengan sifatul huruf, tapi biidznillah kita walaupun sedikit-sedikit akan tetapi ini bab 1 dan 2 atau tahap 1 dan 2 ini adalah yang terpenting dari bagian buku ini atau belajar tajwid secara keseluruhan, karena ini adalah bagian terkecil yang akan kita rangkai dalam pembahasan selanjutnya. Jika kita tidak mengetahui, memaksimalkan perhatian kita ke bab makharijul huruf dan sifatul huruf, maka selalu akan menjadi PR bagi kita dalam memperbaiki bacaan. Taib, itu tadi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan usaha kita untuk selalu memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Umar Hisham atas faedahnya malam ini. Kemudian kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala. Besok insya Allah kita memasuki pertemuan yang keempat, dan kalau bisa hadir sebelum dimulainya kelas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.